belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk. Silahkan ketua muridnya memimpin ya. Siap Bu, sikap, berdoa dalam hati mulai. Selesai sikap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak ibu? Sudah sarapan pagi ini anak-anak? Sudah Bu. Wah, anak-anak ibu semangat sekali ya. Sebelum kita belajar, ibu mau absen dulu ya. Si Fahad Juril hadir? Hadir Bu. Raisa 6690 hadir? Hadir Bu. Kylie Jenner hadir? Hadir Bu. Maudi Ayunda hadir tidak? Hadir Bu. Wah, ternyata hadir semua ya di pertemuan hari ini. Nah, agar kita semangat belajar pada hari ini, kita tepuk semangat yuk. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Tepuk semangat. You You are the best. I am the best. We are the best. Yes. Nah, anak-anak ibu, kalau berbicara tentang perubahan kenapakan bumi, apa sih yang terlintas dalam benak kalian? Coba ada yang tahu tidak contoh dari perubahan kenapakan bumi itu apa aja ya? Siang dan malam Bu. Pasang surut air laut Bu. Wah, benar sekali anak-anak. Anak-anak ibu memang hebat. Nah, permukaan bumi itu selalu mengalami perubahan seiring dengan bertambahnya waktu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti contohnya yang pertama, terjadinya siang dan malam. Yang kedua, pasang surut air laut. Yang ketiga, pengikisan daratan. Dan yang keempat, kebakaran hutan. Yang kelima, cahaya matahari. Dan yang keenam, gempa bumi. Dan yang terakhir, badai. Peristiwa siang dan malam terjadi secara bergantian. Sebenarnya, siang dan malam terjadi karena bumi berputar pada porosnya yang disebut dengan rotasi bumi. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak berapa jam waktu yang dibutuhkan bumi sekali berotasi atau berputar? 12 jam bukannya Bu? Bukan 12 jam Bu, 20 jam ya Bu. Wah, bagus sekali, sudah berani menjawab. Tapi jawabannya masih kurang tepat. Nah, yang tepat itu, sekali berotasi, bumi memerlukan waktu 23 jam 56 menit, yang biasa dibulatkan menjadi 24 jam. Oh, 1 hari ya Bu? Iya, nah betul, dalam 1 hari itu selalu terjadi peristiwa siang dan malam. Nah, oleh karena bumi berotasi, daerah tertentu di permukaan bumi tidak terus-menerus menghadap ke matahari. Bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang, sementara yang membelakangi akan mengalami malam. Bumi berotasi dengan arah gerakan dari barat ke timur. Akibatnya, matahari seolah-olah terbit dari timur dan tenggelam di barat. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan tentang erosi dan abrasi. Erosi disebut juga pengikisan tanah atau daratan. Pengikisan tanah ini dapat terjadi oleh air dan angin. Erosi karena air hujan dapat menyebabkan longsor di daerah yang gundul. Selain itu, erosi juga dapat menyebabkan humus tanah menjadi terkikis sehingga tanah tidak lagi subur. Air laut juga dapat menyebabkan erosi. Erosi yang disebabkan oleh air laut disebut abrasi. Abrasi terjadi di pantai yang menyebabkan pantai menjadi semakin lebar. Kalian tahu tidak apa saja penyebab dari erosi atau abrasi? Tidak tahu Bu. Saya juga tak tahu Bu. Baik, ibu jelaskan saja ya kalau tidak tahu. Salah satu penyebab perubahan kenapakan bumi adalah terjadinya pengikisan daratan. Pengikisan dapat terjadi di berbagai tempat di permukaan bumi. Pengikisan ini ada 4 macam. Yang pertama, pengikisan oleh aliran air. Yang kedua, pengikisan oleh hujan. Yang ketiga, pengikisan oleh angin. Dan yang terakhir, pengikisan oleh gelombang laut.
Sekarang ibu akan jelaskan tentang pengaruh kebakaran hutan. Anak-anak, ternyata banyak loh pengaruh dari kebakaran hutan yang berdampak pada bumi kita. Karena hutan banyak menyediakan kebutuhan manusia dan juga sebagai paru-paru dunia. Saat hutan terbakar, maka akan menjadi sebagai salah satu bencana. Karena kebakaran hutan akan berdampak pada musnahnya harta benda alam dan lingkungan sekitar. Ibu izin bertanya nih pada anak-anak. Apakah kalian tahu bentuk badai itu seperti apa atau kalian pernah melihat nih? Saya pernah lihat Bu di YouTube, seram sekali. Betul nak, kekuatan angin dari badai itu sangat seram sekali ya. Badai merupakan contoh perubahan kenapakan daratan oleh udara. Udara atau angin juga dapat menyebabkan perubahan pada daratan, seperti badai dan angin topan. Tadi ibu sudah menjelaskan tentang kebakaran hutan, sekarang ibu akan menjelaskan tentang badai. Ketika terjadi badai, akan disertai dengan perubahan cuaca yang tiba-tiba dan disertai gemuruh dan kilat. Badai dan topan dapat mengikis daratan dan menghancurkan apapun yang ada di permukaan tanah. Hal ini tentu sangat merugikan manusia. Nah, untuk kebaikan bersama, alangkah baiknya kita menjaga bumi kita dengan baik. Nih, ibu punya lagu untuk kalian tentang cara kita untuk menjaga bumi. Didengarkan ya. Ayo kawan jaga bumi ini agar hidup kita indah. Ayo pelihara bumi ini agar indah seperti dulu. Kau adalah tempat tinggalku, di sanalah hidupku dimulai. Bumi kau sekarang tak seindah dulu, keindahanmu perlahan hilang karena ulah manusia. Ayo kawan jaga bumi ini agar hidup kita indah. Ayo pelihara bumi ini agar indah seperti dulu. Bagaimana nak? Sudah mengerti apa yang ibu jelaskan hari ini? Mengerti Bu. Baik, jika sudah mengerti, minggu depan ibu akan mentes kalian tentang lagu yang tadi ibu sudah tampilkan. Jika kalian bagus dan baik dalam bernyanyi lagunya dan hafal dengan baik, ibu akan memberi hadiah. Baik Bu. Jika sudah mengerti, ada PR juga nih untuk kalian. Kerjakan di rumah ya. Buka halaman 98. Di situ ada 5 pertanyaan. Kalian jawab dan minggu depan kumpulkan di meja ibu ya nak. Baik Bu, Ibu, akan kami kerjakan. Baik, cukup sekian pertemuan hari ini. Semoga kalian terus mengingat apa yang ibu ajarkan tadi ya. Tetap semangat belajar ya nak. Bertemu kembali dengan ibu besok. Sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Silakan untuk KM memimpin. Sikap berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani sibuk menanam padi di tengah sawah. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo duduknya yang rapi ya. Siapa paling rapi ibu tunjuk pulang. Si Fahaju rapi, ayo boleh pulang.